ada adegan si Gorr menculik anak-anak Asgardian itu kan. Ternyata di antara anak-anak itu ada anaknya Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, dan juga Taika Waititi. Jadi berarti anak-anaknya sekalian aja gitu ya. Setelah berhasil mengalahkan Thanos di film Avengers Endgame, Thor memutuskan pensiun dan mulai mencari kedamaian hidup. Siapa sangka, rutinitas baru dengan rajin meditasi merubah Thor jadi sosok yang lebih ceria. Dan kini saatnya Thor yang haus cinta kembali mencari cinta. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review film Thor Love and Thunder. Hai kawan Puan, selamat datang kembali di konten Sinepuan. Nah, buat kamu nih yang punya hobi nonton atau penasaran sama film atau series yang lagi trending, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas film atau series yang pastinya seru banget. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu film yang viral juga ya sekarang karena salah satu filmnya Marvel, yaitu Thor Love and Thunder. Nah, film ini tayang di bioskop mulai 6 Juli tahun 2022 dan merupakan film keempat dari Thor. Setelah Thor 2011, terus ada Thor The Dark World 2013, kemudian ada Thor Ragnarok 2017. Film ini disutradarai oleh Taika Waititi yang juga menyutradarai Thor Ragnarok. Nah, pemerannya nih udah pasti ada Chris Hemsworth sebagai Thor, ada Natalie Portman sebagai Jane Foster, ada Tessa Thompson sebagai King Valkyrie, Christian Bale yang baru nih ya sebagai Gorr the God Butcher. These hands were once used for battle. Now they're but humble tools for peace. I need to figure out exactly who I am. I want to choose my own path, live in the moment. Thor Love and Thunder ini menceritakan kisahnya si Thor yang sedang di masa pensiunnya. Jadi dia tuh abis Endgame, dia tuh udah memutuskan untuk pensiun dan mencari kedamaian. Jadi kegiatannya dia tuh cuman ya kayak meditasi gitu. Tapi kedamaiannya dia tuh terusik karena ada kemunculan ini, sosok Gorr the God Butcher. Yang dia itu ternyata penjahat yang pengen membantai dan membunuh semua dewa-dewa di semesta. Dan si Thor ini akhirnya kembali ke medan perang, dan di medan perang itu dia juga bekerja sama mantan kekasihnya nih. Jadi ada kayak unsur-unsur CLBK lagi sama Jane Foster yang tiba-tiba berubah jadi The Mighty Thor. Nggak cuman itu, si Jane tuh juga bisa mengendalikan Mjolnir yang itu loh, apa palunya, palu ajaibnya Thor. That you love. Not me. What? Just listening. Let's see who you are. I take off your disguise. And flick! Oh, you flicked too hard, damn it! Should we help him? And eventually, great. Nah, kita masuk nih ke reviewnya. Jadi memang movie yang Thor yang ini tuh banyak komedinya ya. Dari awal sampai akhir tuh pasti kita ada aja komedinya yang bikin ketawa gitu. Nah, memang mengundang banyak review ya. Maksudnya beragam gitu. Karena ada yang bilang nggak ada adegan perkelahian yang gimana banget. Lebih banyak ke komedinya. Cuman menurut aku nih secara personally ya, ini tuh tipe film aku banget. Jadi aku suka yang action, superhero, tapi aku suka yang komedi gitu. Jadi aku suka banget film yang Thor yang ini gitu. Cuman banyak juga yang bilang kan kayaknya kurang, kebanyakan jokes-nya gitu kan. Sampai ada yang bilang jadinya cringe gitu kan. Kalau misalnya mungkin orang yang sukanya
action banget yang Iya. serius kayak mungkin Thor 1-2 mungkin akan merasa film ini kok gini ya, Iya. mungkin agak kurang. Aku setuju sih, ini film juga film Thor yang menghibur ya. Iya. Dan ini dirilisnya pas musim liburan sekolah, jadi pas banget buat nonton bareng sama anak-anak. Iya. Selain karena menghibur, film ini tuh juga menarik karena momen emosionalnya itu tuh seimbang kan. Jadi Thor di sini tuh jadi superhero yang apa ya, yang deket banget sama kita manusia biasa, yang membumi lah istilahnya. Jadi dia dia punya perasaan suka duka, yang paling menonjol adalah perasaan kosong, yang gimana kayak haus akan cinta gitu loh. Kembali ya ke Iya, cintanya. ke cinta itu jadi kayak apa ya, yang membuat Thor tuh krisis identitas gitu, karena dia tuh nggak hatinya kosong, kayak nggak punya acuan untuk hidup gitu. Iya. Nah aku tuh sebenarnya agak tertarik dengan ada orang yang bilang katanya Marvel apakah mulai kehabisan ide gitu ya. Tapi menurut aku justru kebalik, karena kan sutradaranya mulai dari Thor Ragnarok, sutradaranya udah si Taika kan. Nah Taika ini memang membawa suasana baru Iya, betul. di Thor, jadi betul. bisa banget berasa kalau memang yang ikutin filmnya ya, antara Thor 1-2 dan dari Thor 3 Ragnarok itu beda banget Thornya. Iya. Bahkan di Avengers dia mulai berubah kan. Betul. Tadinya karakternya tuh kayak serius banget, terus cukup membosankan, tapi lama-lama justru dia kayak lucu tapi menghibur gitu loh. Menurut aku sebenarnya justru Marvel tuh nggak kehabisan ide. Thor ini ya fresh banget sih, dan juga menurutku ini benar-benar nunjukin sisi manusiawi dari superhero. Iya, betul. Dia ada merasa kegagalan untuk ngelawan si Thanos waktu di Endgame. Iya, sampai dia gemuk kan. Iya. Dan juga CLBK gemes-gemesnya sama Jane Foster, itu kan jarang banget ya kita bisa lihat. Kalau kesannya superhero kan harus kayak serius, harus kuat. Sedangkan kan mereka ya manusiawi kan pada dasarnya gitu. Aku juga lumayan tertarik gitu ya sama sebenarnya dari awal film tuh kita udah diajak emosional gitu loh. Iya. Kan di Korg ya. Cerita bahwa si Thor itu kehilangan ibunya. Iya. Terus habis itu kehilangan bapaknya. Terus habis itu kehilangan Loki. Iya. Habis itu dia juga putus cinta kan. Jadi sebenarnya udah dibangun dari awal gitu. Dia kayak dia dewa tapi dia merasakan kehilangan yang banyak gitu loh, sampai endingnya juga ya mungkin ini agak spoiler lah ya, tapi akhirnya sampai ending pun dia harus kehilangan dan akhirnya ada deh kayak dia dapet yang baru gitu ya. Itu sih yang menarik sebenarnya ya. Kenapa dia yang dari film pertama kedua yang serius terus sekarang jadi cheerful, jadi lucu, itu menurut aku karena dia tuh udah berdamai sama masa lalunya. Makanya dia juga mau masa pensiunnya ini untuk damai karena ya dia udah menyelesaikan lah PR-nya dia sama masa lalunya. Sampai aku kayak pas udah muncul trailernya aku kayaknya ini superhero favorite aku deh yang Marvel tuh, karena selain dia ganteng ya. Karena itu ya, memang itu pasti nomor satu. menurut aku latar belakang ceritanya itu yang paling si Thor nih bener-bener dari awal dia tuh serius banget, sombong, arogan gitu kan di awal, sampai dia ini ke bumi gitu, terus dia melewati kehilangan dan lain-lain. Akhirnya dia di akhir film ini tuh dia mendapatkan suatu hal yang hikmah. terus dia ada semangat Iya, baru semangat gitu. baru, Dan iya. aku kira tuh udah terakhir, ternyata Kayak masih ada lagi gitu. Jadi ya lumayan ini ya, menantikan ya. Kayaknya ini jadi favorit banget ya karena biasanya kan film Marvel kan kalau misalnya yang individual tuh kayak cuma sampai 3 film Iya. kan. Ini bisa sampai 4, bisa sampai 5 gitu. Dan sebelum endingnya juga perkelahian sama si Gore ini juga nggak menuntut kemenangan atau mengharapkan kemenangan. Iya. Jadi adegan perkelahian tuh ditutup dengan kata-kata Thor yang yang justru menyentuh hatinya si Gore. Iya. Jadi Gore tuh bukan kalah karena karena mati di medan perang atau gimana, tapi karena dia akhirnya menyerah karena mendengar kata-kata Thor itu. Iya. Soal cinta itu sendiri. Kan judulnya juga ada love-nya. Ada love-nya ya. Karakter Gore ini kita nggak penonton nggak dikasih kayak hitam dan putih, kayak yang baik ya baik, jahat ya jahat. Gore ini juga diceritain backstory-nya juga yang trauma dia kehilangan anak gitu. Dan juga soal krisis keyakinan terhadap Tuhan kan.
Iya. Mungkin sebenarnya bukan spesifik kayak Tuhan, tapi kayak penguasa atau dewa lah, atau agama yang dia yakini saat itu gitu. Jadi dia merasa dihianati oleh dewa yang dia percaya ini, karena dia udah mohon-mohon terus, tapi anaknya justru nyawanya diambil kan. Ada juga adegan flashback dan narasi yang menjelaskan timeline hubungannya si Thor sama Jane. Iya, itu lucu sih. Dan itu lucu diceritanya sama si Korg ya? Korg, si batu itu. Dikemasnya tuh flashbacknya lucu aja sih. Iya. Jadi nggak boring ya, nggak bosen orang liatnya. Terus adegan romantisnya juga nggak yang berlebihan, ya, lebay betul. gitu kan. Dia nggak berlebihan tapi dalam ya, cukup dalam, apalagi endingnya itu. Itu ditunjukin banget sih kayak apa ya, kayak hubungan mereka kayak roller coaster sih sebenarnya. Aku sebenarnya agak nggak rela sih. Iya Tapi sih. gimana ya, untungnya ditutup dengan endingnya yang kayak oke lah. Iya, ada penggantinya lah Ada untuk si penggantinya. Jane. Tapi faktanya nih Kak, ini tuh rada beda ya dari prediksi kita tadi ya. Jadi tuh Thor Love and Thunder ini jadi film Marvel Cinematic Universe yang dapat rating terendah di Rotten Tomatoes. Jadi ratingnya dia tuh cuma 71%. Sebelumnya film Eternal, film Marvel juga itu dapetnya lebih rendah, 47%. Mungkin menurut aku kan nih fanbase fandom Marvel kan gede banget ya. Mungkin mereka juga berharap kayak film Thor ini jadi yang Action, superhero iya, banget. action gitu. banget, kayak mungkin ada Avengers Iya. sebelum-sebelumnya gitu kan. Mungkin ya karena mereka udah ngikutin dari awal ya, mungkin mereka punya ekspektasi sendiri. Kan ada adegan si Gorr menculik anak-anak Asgardian itu kan. Ternyata di antara anak-anak itu ada anaknya Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, dan juga Taika Waititi. Jadi Berarti sekalian anak-anaknya kumpul sekalian keluarga, aja gitu sekalian. ya. Nah ini ada lagi nih yang menarik. Anak laki-lakinya si Chris Hemsworth itu berperan jadi Thor muda saat adegan flashback perjalanannya hidup Thor. Jadi beneran anaknya gitu Beneran ya. anaknya ya. Wah. Pantes juga dari transisi flashbacknya tuh juga mirip-mirip ya. Iya mirip-mirip. Tadi kita udah review, langsung aja kira-kira Langit mau kasih skor berapa? Aku sebenarnya bukan pengikut film Marvel ya, dan sebenarnya aku nggak suka film superhero tuh karena banyak tembakan sinar-sinar laser yang sebenarnya mataku tuh gampang perih. Oke. Tapi kalau di film Thor ini aku cukup bisa nonton sebagai film yang menghibur sih, jadi aku kasih 8 ya. Wah, oke. Kalau aku nih, karena mungkin tadi aku juga udah kasih tahu ya aku suka, Iya. jadi mungkin aku kasih nilainya tinggi nih, aku kasih 9. Oke. Karena ini sekali lagi ini tuh genre aku suka yang komedi kayak gini. Mungkin kalau teman-teman yang beneran suka action, yang serius Iya. bisa beda nih. iya. Kalian komen aja nih di bawah, kira-kira kalian reviewnya tanggapannya gimana? Kawan Puan segitu dulu Sinepuan episode kali ini. Jangan lupa buat like, subscribe, komen di bawah, dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye!